Pernah nggak sih lu mikir, sebenarnya siapa yang ngontrol semua uang di dunia ini? Kenapa kita bisa kerja 8 sampai 10 jam sehari, banting tulang, hemat sana-sini, tapi uang tetap terasa susah dicari? Lalu kenapa di saat yang sama, bank sentral bisa ngeprint uang dari angin dan itu dianggap sah? Kalau kita yang ngeprint, itu pidana. Tapi kalau mereka yang ngeprint, itu disebut stimulus ekonomi. Gue tahu topik ini berat, tapi justru itu masalahnya. Kita dibesarkan di sistem yang bikin kita sibuk cari uang, tanpa pernah dikasih tahu apa itu uang sebenarnya dan siapa yang pegang kendali atas nilainya. Banyak dari kita belajar uang dari cerita lama. Nabunglah di celengan ayam, kerja keraslah sampai sukses, dan jangan boros. Tapi nggak pernah ada yang ngajarin gimana uang itu diciptakan, nilainya ditentukan, atau kenapa bisa hilang begitu aja gara-gara inflasi. Sekarang bayangin, kalau selama ini kita dikondisikan untuk kerja keras demi uang, tapi uang itu sendiri diciptakan dari kepercayaan kosong, fiat money. Uang yang nilainya ditentukan bukan karena emas, bukan karena barang nyata, tapi karena pemerintah bilang, let it be done. Dan kita percaya aja, karena semua orang percaya. Nah, sebelum kita bahas siapa yang ngontrol semua sistem ini, kita harus mulai dari pondasi. Apa itu uang? Dan kenapa kita dibikin nggak ngerti cara kerjanya? 1. Uang itu bukan cuma alat tukar. Uang sebenarnya adalah simbol dari waktu dan energi yang kita habiskan untuk bekerja atau menciptakan sesuatu. Ketika lu dapat uang, itu artinya lu sedang menukar jam-jam hidup lu, entah itu lewat tenaga, pikiran, atau keahlian, dengan nilai yang bisa digunakan untuk hal lain. Jadi, uang bukan cuma kertas atau angka, tapi hasil konkret dari kerja keras manusia. Kita nggak pernah diajari soal sistem keuangan di sekolah. Kenyataannya bahwa mayoritas sekolah cuma fokus ngajarin pelajaran akademis, tapi jarang, atau bahkan nggak pernah, ngajarin gimana cara ngelola uang, ngerti investasi, utang, pajak, atau sistem ekonomi yang kita hadapi tiap hari. Akibatnya, banyak orang masuk dunia kerja tanpa ngerti gimana uang sebenarnya bergerak dan gimana caranya bikin keputusan finansial yang cerdas. 3. Fiat money, uang berbasis kepercayaan. Fiat money adalah uang yang nilainya nggak didukung oleh emas atau aset fisik, tapi murni berdasarkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau bank sentral yang menerbitkannya. Artinya, uang kertas yang kita pegang itu punya nilai karena kita semua sepakat untuk percaya bahwa itu bisa dipakai buat beli barang dan jasa, bukan karena ada nilai intrinsiknya. 4. Bank sentral bisa cetak uang tanpa basis real. Bank sentral punya wewenang buat mencetak uang baru tanpa harus didukung oleh cadangan emas atau aset nyata. Mereka bisa menciptakan uang secara digital atau fisik untuk berbagai tujuan, seperti menyelamatkan ekonomi saat krisis. Tapi karena nggak ada nilai real yang mendasari pencetakan itu, jumlah uang di pasar bisa naik drastis, dan kalau nggak dikontrol, bisa nyebabin inflasi atau penurunan daya beli. 5. Sistem ini dirancang bukan buat bikin kita paham, tapi buat bikin kita patuh. Sebenarnya ini nyindir kenyataan pahit bahwa sistem keuangan dan ekonomi yang ada sering dibuat kompleks dan membingungkan. Bukan untuk bikin rakyat ngerti dan mandiri secara finansial, tapi supaya mereka terus bergantung dan nurut sama aturan yang ada. Semakin kita nggak ngerti cara kerja uang, pajak, utang, atau inflasi, semakin gampang kita dikendalikan, baik oleh institusi, pemerintah, maupun korporasi besar. Kalau uang adalah hasil kerja keras, kenapa ada pihak yang bisa bikin uang dari udara? Kalau semua orang tahu sistem ini timpang, kenapa kita tetap ikut main? Dan ini baru permukaannya. Di segmen berikutnya, gue akan bongkar sejarah gelap kenapa sistem bank sentral,
bisa lebih kuat dari pemerintah itu sendiri? Dan gimana 6 orang terkaya di dunia bisa pegang kuasa atas semua ekonomi global? Siap? 2. Siapa yang sebenarnya ngontrol uang kita? Kalau lu pikir pemerintah yang punya kuasa penuh atas uang di negara ini, lu salah besar. Yang sebenarnya ngontrol sistem uang global bukanlah presiden, bukan parlemen, tapi bank sentral. Mari mundur ke tahun 1694. Inggris waktu itu lagi bangkrut berat gara-gara perang. Mereka butuh dana, tapi kas negara kosong. Lalu datanglah seorang bankir bernama William Paterson dengan ide yang simple tapi jenius. Bikin aja lembaga baru yang bisa minjemin uang ke negara dan uangnya dicetak dari angin. Dari sinilah Bank of England lahir. Sebuah entitas swasta yang berdiri terpisah dari pemerintah, tapi justru jadi jantung sistem keuangan mereka. Dan ide ini nyebar ke seluruh dunia. Di tahun 1910, 6 orang paling berkuasa di dunia keuangan Amerika ngumpul diam-diam di Pulau Jekyll. Mereka adalah perwakilan dari bank-bank besar dan elit finansial. Tujuan mereka mendirikan Federal Reserve, Bank Sentral Amerika Serikat. Tapi mereka tahu, kalau publik tahu siapa yang ada di balik rencana ini, pasti akan ada penolakan besar-besaran. Jadi mereka memainkan trik licik. Mereka sebar rumor bahwa para bankir menentang ide Federal Reserve. Padahal itu cuma sandiwara. Triknya berhasil. Rakyat percaya kalau para elit menentang, berarti ini sistem untuk rakyat. Padahal sistem ini justru dibuat oleh dan untuk para elit itu sendiri. Dan akhirnya, tahun 1913, disahkanlah Federal Reserve Act. Sejak saat itu, The Fed bisa mencetak uang, menentukan suku bunga, bahkan mempengaruhi ekonomi global tanpa pengawasan pemerintah. 1. Bank sentral lahir dari krisis. Dibentuk bukan untuk stabilitas rakyat, tapi untuk menyelamatkan elit. Banyak bank sentral, seperti The Fed di Amerika Serikat, muncul setelah krisis keuangan besar. Tujuan utamanya bukan semata-mata melindungi masyarakat, tapi menjaga kestabilan sistem perbankan dan menyelamatkan institusi keuangan besar yang seringkali dimiliki elit. 2. The Fed bukan bagian dari pemerintah. Mereka entitas independen tanpa audit resmi. Federal Reserve bukan lembaga pemerintah Amerika Serikat secara langsung. Mereka adalah entitas independen yang punya kekuasaan besar atas kebijakan moneter, tapi operasinya tidak transparan dan tidak diaudit secara menyeluruh oleh publik atau pemerintah. 3. Segelintir orang punya kendali atas ekonomi dunia. Mereka bisa mencetak uang, atur bunga, dan pengaruhi krisis global. Kebijakan ekonomi global sangat dipengaruhi oleh keputusan sekelompok kecil orang di institusi keuangan besar, termasuk bank sentral. Mereka bisa mencetak uang, menaikkan atau menurunkan suku bunga, dan keputusan mereka bisa memicu atau meredam krisis ekonomi di banyak negara. 4. Sistem ini ditiru oleh hampir semua negara, termasuk Indonesia. Model bank sentral dan kebijakan moneter seperti yang dilakukan The Fed telah diadopsi oleh banyak negara. Indonesia juga punya sistem serupa lewat Bank Indonesia yang ikut mengatur uang beredar dan suku bunga, mengikuti pola yang awalnya dibentuk oleh sistem keuangan global. 3. Bitcoin dan perlawanan terhadap sistem lama. Tahun 2008, dunia dihantam krisis finansial terbesar sejak Great Depression. Ratusan juta orang kehilangan pekerjaan, rumah, dan tabungan. Tapi apa yang terjadi sama para bankir yang menciptakan krisis itu? Diselamatkan, dikasih bailout, dikasih lebih banyak uang. Dan lucunya, uangnya diprint lagi dari angin oleh sistem yang mereka kontrol sendiri. Dari reruntuhan krisis itulah muncul sebuah pemberontakan digital. Seseorang atau sekelompok orang bernama Satoshi Nakamoto merilis white paper berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Bukan sekadar teknologi, ini adalah statement politik. Bitcoin dirancang untuk satu hal, mengembalikan kontrol uang ke tangan rakyat, tanpa perantara, tanpa bank,
tanpa izin dari siapapun. Sistemnya transparan, terbuka, dan hanya tunduk pada logika matematika. Nggak bisa dimanipulasi sama politisi, nggak bisa dicetak sesuka hati, dan nggak ada bank sentral yang bisa mainkan nilainya. Inilah bentuk nyata dari perlawanan terhadap sistem lama. Sebuah bentuk uang yang bukan berdasarkan kepercayaan pada pemerintah, tapi berdasarkan kode, fisika, dan algoritma. Dan makin banyak orang mulai sadar. Negara seperti Cina dan Rusia mulai lepas dari dolar Amerika Serikat sebagai cadangan. Mereka ganti dengan emas karena mereka tahu kepercayaan terhadap sistem ini, fiat, mulai retak. Dan ketika kepercayaan itu hilang, seluruh sistem bisa runtuh. Makanya gue percaya sama Bitcoin, bukan cuma karena teknologinya, tapi karena ideologinya. Sebuah harapan baru di tengah sistem yang rapuh. Dan apakah Bitcoin sempurna? Enggak. Tapi kalau sistem sekarang bikin yang kaya makin kaya dan yang miskin makin hancur, mungkin udah saatnya kita pertimbangkan alternatif. Kalau uang digital seperti Bitcoin bisa diciptakan dengan transparan dan adil, kenapa kita masih bergantung pada sistem lama yang penuh manipulasi? Lu lebih percaya uang yang diciptakan oleh bankir atau uang yang diciptakan oleh matematika? Video ini bukan ngajarin lu untuk langsung beli kripto atau ninggalin sistem hari ini. Tapi gua harap setelah lu nonton ini, lu mulai mikir sendiri. Kenapa kita nggak pernah diajari tentang uang? Dan kenapa semua orang yang ngajarin sistem asli seringkali dibungkam? Mungkin inilah waktunya kita belajar lebih dalam, ambil kontrol lagi atas hidup dan waktu kita. Karena uang pada dasarnya adalah waktu lu yang dibekukan.